Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofiana Fitri, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait manajemen resiko lembaga keuangan syariah yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen resiko dan asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEMH. Berikut video pemaparan pembahasannya. Manajemen resiko lembaga keuangan syariah. Kali ini saya akan membahas terkait hal tersebut. Manajemen resiko lembaga keuangan syariah melatar belakangi adanya perbankan syariah sebagai entitas bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam menghadapi resiko-resiko besar yang memicu adanya dan terjadinya kerugian yang ada. Resiko yang dikelola dengan baik, tepat, bahkan tersistematis akan memiliki dampak yang baik dan bermanfaat bagi bank, terutama dalam menghasilkan suatu keuntungan yang ada. Dan juga tuntutan pengelolaan resiko dengan adanya penetapan standar-standar internasional oleh Bank International Settlement atau disebut juga dengan BLC. Nah, jika teman-teman tidak mengetahui BLC atau Bank International Settlement itu seperti apa, seperti di samping ini logonya, yakni dalam bentuk Basel I dan Basel II Accord, dan perbankan Indonesia mau tidak mau harus memulai untuk masuk ke era pengelolaan risiko secara terpadu atau disebut juga dengan integrated management dan pengawasan berbasis risiko yang disebut juga dengan basic risk supervision. Nah, lalu mengapa manajemen risiko sangat penting diterapkan dan digunakan dalam manajemen lembaga keuangan syariah? Kira-kira teman-teman pada mengetahui belum? Nah, kali ini kita sama-sama belajar mengapa manajemen risiko sangat penting dan perlu diterapkan di lembaga keuangan syariah. Yang perlu kita ketahui, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu definisi risiko. Risiko adalah suatu kemungkinan yang terjadi, yang hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan, yang dapat menimbulkan suatu kerugian jika kita mengantisipasi dan dapat dikelola dengan baik. Di dalam suatu risiko terdapat dua kelompok, yaitu risiko secara sistematis dan risiko secara tidak tersistematis, yang disebut juga dengan systematic risk, yaitu suatu risiko secara sistematis yang terjadi akibat perubahan kondisi atau situasi yang bersifat secara makro atau secara besar-besaran, skala besar. Dan untuk unsystematic risk atau risiko secara tidak tersistematis terjadi akibat suatu keunikan yang berdasarkan pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Menurut PJOK, Peraturan Jasa Otoritas Keuangan, terdapat pada pasal 1 nomor 68 garing PJOK 03 garing 2016 tentang peraturan penetapan manajemen risiko terhadap perbankan syariah. Nah, di slide ini atau di samping ini ada beberapa subpoin dari pasal 1 pada PJOK nomor 65 tentang perbankan syariah dan terkait manajemen risiko. Nah, untuk slide pertama di sini ada 3 poin, 1, 2, 3. Kita bisa melihatnya di sini. Dan untuk slide selanjutnya, kita di sini ada 3 juga. Saya di sini mengambil 6 poin yang terdapat pada pasal 1 dan kita terfokuskan pada nomor 5 dan 6, yaitu tentang pengertian risiko, dan yang keenam tentang manajemen risiko. Nah, untuk itu kita bakal membahas lebih dalam lagi dan mendasar manajemen risiko yang terjadi pada lembaga keuangan syariah. Adapun di sini beberapa macam-macam resiko yang perlu kita ketahui. Macam-macam resiko pada lembaga keuangan syariah cukup banyak, dan di sini saya mengambil beberapa macam-macam resiko secara umum, yaitu ada 5. Nah, di sini sudah ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini yang pertama tuh ada resiko kredit.
Dan yang kedua di sini juga ada resiko pasar, ada resiko likuiditas, ada resiko reputasi, dan ada resiko operasional. Jadi, kelima macam resiko ini terdapat pada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Apa resiko dan resiko apa yang terjadi atau yang dihadapi oleh bank syariah? Menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah juga harus menghadapi resiko-resiko lain yang unik dan khas. Maksud dari kata resiko yang lain yang khas dan unik ini yaitu dari segi neraca bank syariah yang berbeda dengan neraca yang ada pada bank konvensional. Dalam hal ini, pola bagi hasil atau profit and loss sharing juga harus menambah kemungkinan menimbulkan resiko-resiko lain yang dihadapi oleh bank syariah. Ada 3 jenis resiko yang dihadapi oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Yang pertama di sini ada withdrawal risk, dan juga di sini juga ada ya di slide belakang ini ada 3 jenis. Yang pertama withdrawal risk, yang kedua fiduciary risk, yang ketiga ada displaced commercial risk. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama nih ada withdrawal risk. Resiko yang terjadi akibat penarikan dana yang disebabkan oleh deposan yang menerima keuntungannya lebih rendah dari tingkat retur. Dan yang kedua ini ada fiduciary risk, yaitu resiko yang terjadi secara hukum akibat ketidaksesuaian atas tanggung jawab dan pelanggaran kontrak investasi terhadap dana investor. Dan yang ketiga ini ada displaced commercial risk, yaitu resiko yang terjadi ketika bank ini sudah melakukan kegiatan operasionalnya sudah baik dan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi bank ini kurang berkompetisi dan kurang melakukan kinerja yang baik terhadap pembayaran retur kepada deposan dibandingkan dengan pembayaran retur yang dibayarkan oleh kompetitor. Adapun juga resiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam kegiatan operasionalnya dari segi pembiayaan, yakni apa saja ya kira-kira? Ya, kita ketahui di slide berikut ini tuh ada resiko terkait produk. Nah, di sini resiko terkait produk dengan berbasis natural certainty contract atau disebut juga dengan NCC, yang dimana metode ini menggunakan penganalisisan terus pengidentifikasian terhadap suatu adanya resiko sehingga muncullah keputusan yang dapat diambil dan sudah memperhitungkan resiko yang telah terjadi. Nah, transaksi apa saja yang menggunakan metode NCC ini yaitu ada transaksi akad ijaroh, istisna, murabahah, dan ijaroh mutahiha bin tamlik. Nah, kemudian juga di sini juga ada resiko dengan metode NUC yaitu uncertainty, natural uncertainty contract, yaitu sama saja dengan NCC, tetapi perbedaannya ini terletak pada transaksi akad yang menggunakan NUC. Nah, yang menggunakan akad NUC ini yaitu cuma hanya 2, mudorobah dan musyarakah. Tetap sama sistemnya, yaitu pengidentifikasian dulu, kemudian menganalisis suatu adanya resiko, dan kemudian muncullah suatu keputusan yang dapat mengambil dalam pengelolaan terhadap resiko tersebut. Dan yang ketiga ini juga ada resiko terkait korporasi yang terjadi akibat perubahan kondisi bisnis, yang dimana nasabah itu sudah dapat pembiayaan dana dari kegiatan bisnis resiko yang dihadapi, tapi di dalam bisnis ini tidak terlepas dari 3 faktor. Yang pertama itu ada over trading, terus ada lateral trading yang sudah ada di slide berikut ini. Jadi ada 3 faktor yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi resiko terkait korporasi ini. Dan juga di sini ada resiko yang timbul karena lemahnya analisis bank, yakni karena yang pertama itu dari segi pembiayaan pengelolaannya keliru, analisis pembiayaan yang tidak akurat, serta bahkan juga keputusan dalam pembiayaan untuk menganalisis suatu informasi harus benar-benar sesuai pastinya. Dan lemahnya di sini karena adanya ketiga tadi, yaitu kekeliruan dalam menganalisis suatu pembiayaan, terus data-datanya tidak valid, dan sumber informasinya tuh kurang akurat, sehingga bisa dapat melemahkan resiko yang terjadi pada manajemen
keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah. Dan pastinya di slide ini juga kita bisa memahami ya bahwa di lembaga keuangan syariah ini harus benar-benar dikelola dengan baik, terus bisa mendapatkan suatu informasi yang benar-benar akurat dan valid pastinya. Juga terdapat dampak resiko yang dihadapi oleh bank syariah. Nah, seperti kita lihat saat ini, di slide ini sudah ada 3 poin penting yang mengakibatkan adanya dampak resiko yang dihadapi oleh bank syariah. Yang pertama itu ada bagi pemegang saham atau disebut juga dengan istilah investor. Karena dengan investor maupun pemegang saham lainnya juga dampak resikonya cukup besar, yaitu terjadinya penurunan nilai investasi, kegagalan dalam berinvestasi, bahkan perubahan atau penurunan untuk mendapatkan suatu dividen atau pendapatan. Yang kedua ini ada juga karyawan. Nah, karyawan ini juga dampaknya sangat besar. Misalnya kinerjanya itu tidak baik, terus kelalaian dia saat bekerja juga sangat berpengaruh terhadap pemotongan gaji, bisa juga pemecatan, serta yang paling besar ini pemutusan langsung hubungan kerja. Nah, yang ketiga ini ada juga dari nasabah, merosotnya tingkat kepercayaan nasabah, terus lajunya krisis produk yang ditawarkan itu sangat minim sehingga mempersulit pencairan dana, serta peraturan yang bakal adanya perubahan peraturan dalam pencairan dana dari nasabah yang sangat benar-benar bisa memberikan dampak resiko yang sangat besar bagi bank syariah. Dan yang terakhir adalah optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah atau disebut juga dengan DPS. Nah, peran DPS atau Dewan Pengawas Syariah ini adalah resiko reputasi yang berdampak pada displace commercial risk yang mengakibatkan mekanisme atau prosedur pada resiko likuiditas dan resiko-resiko lainnya. Dan juga peran DPS ini juga sangat penting dan strategis dalam keuangan syariah atau bank syariah, serta memastikan semua produk yang ditawarkan dalam bank syariah itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi anggota DPS ini harus benar-benar memahami tentang ilmu ekonomi, perbankan, dan bahkan berpengalaman luas di bidang hukum Islam. Dan juga anggota DPS ini benar-benar memahami terkait ilmu ekonomi secara mendalam, perbankan, dan expert di bidang syariah. Jadi buat teman-teman yang nantinya semoga yang nantinya ingin menjadi anggota DPS harus benar-benar belajar dan terus belajar dan serta berproses. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya maparkan terkait manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Semoga menambah wawasan teman-teman semua dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.